yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini ya Tuhan. Sekarang kami memulai ibadah, biarlah kami bisa mengerti apa yang akan Kau ajarkan ya Tuhan. Biarlah kami bisa dengar-dengar dengan firman-Mu. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan
mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you
Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family.
before. Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name. Seem like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ezra Solavide Prasetya Budi atau biasa dipanggil dengan Ezra. Saya saat ini melayani sebagai rohaniwan di Gereja Kristus Yesus Jemaat Kuta Bali atau biasa disebut GKI Kuta Bali. Dan bersyukur sekali, senang sekali pada kesempatan kali ini, minggu ini, beroleh kesempatan untuk melayani teman-temanku yang ada di Diaspora Youth Community. Sehingga melalui pimpinan Tuhan, Pastor Ferry boleh berjumpa dan mengajak saya untuk terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini. Akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan pada minggu ini untuk kita bisa gumulkan dan terlebih lagi untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, saya mengajak untuk kita terlebih dahulu, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang ada dan nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari. Sekalipun mungkin mata kami secara fisik terbatas untuk melihat keberadaan-Mu, tetapi di dalam mata iman kami percaya Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Engkau memandang akan kami, Engkau sangat mengasihi kami. Dan kami percaya hari demi hari, minggu demi minggu, Engkau boleh mengadakan ibadah demi ibadah ini menjadi sarana di mana kami bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan bahkan berjumpa denganmu melalui kehadiran firman-Mu. Tuhan, anugerah ini tidak mau kami lalui begitu saja. Oleh karena itu kami memohon biarlah Tuhan, Allah Roh Kudus, boleh melembutkan hati kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, mengetahui isi maksud hati-Mu, supaya kami selama ada di dunia ini, di tengah-tengah situasi yang berat, kami boleh menjadi duta kerajaan-Mu. Sehingga kehidupan kami ini sungguh boleh dipakai oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Rekan-rekan sekalian, sewaktu kita masih kecil, kita mungkin pernah mengalami kebimbangan tentang apa bedanya suka, apa bedanya sayang, apa bedanya cinta, dan apa bedanya kasih. Ya, kita mungkin bisa begitu polos sehingga semua hal itu kayaknya kita anggap serius. Kita belum bisa membedakan gitu ya, mana yang bercanda, mana yang beneran, mana yang sesuai dengan konteksnya dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba untuk membangun sebuah percakapan imajiner tentang kepolosan dan kebingungan dari dua orang anak kecil yang saling bertukar perasaan ya. Kurang lebih percakapannya seperti ini ya. Ini tema kita pada minggu ini, dewasa di dalam kasih, yang terambil dalam Galatia 5 ayat 22. Nah teman-teman, kisah imajinernya seperti ini ya. Anggap saja ada dua orang anak yang bernama Bini dan Boni. Ya, sewaktu jam istirahat sekolah, Boni ya, itu datang kepada Bini yang sedang menyantap bekal makan siangnya dari rumah. Ya, sambil sedikit gemetar, Boni pun menepuk akan Bini. "Hei Bini, kamu tahu nggak? Aku ini sebenarnya suka sama kamu." Ya langsung setelah itu ya, setelah ngomong kayak gitu, Boni berlari oleh karena dia malu. Akhirnya setelah jam istirahat selesai, mereka kembali ke dalam kelas
Dan Boni itu mukanya mulai panas ya. Wah, mulai memerah. Dia deg-degan sekali. Sekali-sekali dia melirik kepada Bini. Aduh, bertanya-tanya dia, apa yang dipikirkan oleh Bini ya? Aduh, salah banget nih, mesti aku gak usah ngomong gitu. Berkali-kali Boni menutup akan mukanya. Tapi bel tanda jam sekolah berakhir, Boni kaget. Karena tiba-tiba Bini mencegat dia. Bini bertanya, Boni, kamu beneran suka sama aku? Lalu Boni pun mengangguk. Iya, aku suka sama kamu. Tetapi Bini melanjutkan. Boni tahu nggak sih, sebenarnya aku nggak suka sama kamu. Tetapi ya aku lebih dari suka sama kamu, aku sayang sama kamu. Boni pun tersentak. Dan spontan berbicara, wah Bini, aku tuh lebih dari sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Wah, akhirnya ya bertanyalah si Bini itu. Wah, kamu serius Boni? Kamu cinta dan rela mati buat aku? Soalnya Mama bilang sama aku, kalau Tuhan Yesus tuh cinta sama Bini, makanya dia mau mati buat Bini. Boni juga mau mati buat Bini. Akhirnya Boni pun terdiam dan dia berpikir, ampun mati. Dia ingat belum kesampaian beli PlayStation 5, belum lagi diajak main Mobile Legends sama teman-temannya, diajak main Fall Guys ya, diajak main Apex dan lain sebagainya. Wah, kok mau mati gitu ya, kalau di game mati bisa respon, tapi kalau mati beneran, wah dia nggak kepikiran. Akhirnya Boni pun kabur, ngabuburit, dia lari sambil berteriak, aduh gak jadi deh, gak jadi. Ya rekan-rekan, ini sebuah kisah imajiner, tetapi bayangkan, bukankah cinta itu seringkali mudah sekali untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dibedakan. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana. Ada berapa banyak di antara kita yang mungkin pernah salah menafsirkan rasa sayang. Ya, ada yang mungkin bilang aku sayang sama kamu, gitu. Tetapi sebagai teman. Gitu ya. Ada juga bilang aku sayang sama kamu, tapi sebagai kakak atau sebagai adik. Wah, seandainya kita tahu dari awal, mungkin kita tahu ya, mungkin kita bisa tahu sampai mana batas cinta itu bisa kita kawal. Nah, tapi di dalam Alkitab itu ternyata terjemahan bahasa Indonesia kita menemukan sedikit kebimbangan seperti yang tadi ya di dalam penerjemahannya. Sedangkan di dalam bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru itu ternyata kata kasih memiliki 4 jenis ya kata dasarnya. Yang biasa dikenal ada storge, ada philia, ada eros atau ada agape. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tadi ya dewasa di dalam kasih seturut dengan apa yang dimaksud Rasul Paulus di dalam surat Galatia 5 ayat 22. Yang kasih itu adalah bagian dari buah roh. Nah, saya mengajak kita membaca pendahuluannya, yaitu dari ayat yang ke-16 sampai 18 dulu, ya Galatia 5 ayat 16 sampai 18, baru dilanjutkan ayat 22 sampai 23. Nah, saya akan bacakan ya buat teman-teman. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, rekan-rekan, teman-teman sekalian, dalam ayat 22 disebutkan salah satu dari aspek buah roh adalah kasih. Ya, dan dalam bahasa Yunani disebutkan agape. Bukan storge, bukan phileo, bukan eros, tetapi agape. Nah, teman-teman, as a youth, ya, kita berada di fase hidup yang bukan anak-anak lagi. Ya, saya yakin teman-teman udah nggak mau dipanggil seperti anak-anak lagi, gitu ya, diperlakukan seperti anak-anak lagi, nggak mau. Oleh karena itu kita pun juga harus semakin dewasa. Ya, kita juga di dalam kasih pun seharusnya semakin dewasa. Tetapi kasih seperti apakah yang dewasa? Dan Rasul Paulus di sini berkata kasih yang adalah agape. Nah, teman-teman, kita ingin tahu nih seperti apa sih menjadi dewasa di dalam kasih yang agape ini. Pertama-tama kita perlu dulu memahami maksud Rasul Paulus menulis akan surat Galatia.
Salah satu alasan utamanya ya teman-teman, karena jemaat yang pernah dilayani Paulus ini mulai bergeser kepada Injil yang lain. Ya, bergeser kepada Injil yang lain. Yang berkata bahwa keselamatan itu adalah di dalam Kristus, tetapi tambah hukum Taurat. Dan inilah hal yang sangat keras dibantah oleh Paulus. Itu sebabnya di dalam pasal yang kelima ayat yang keempat ya dikatakan bahwa kamu lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Lalu dilanjutkan di ayat 6-nya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat sudah tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja di dalam kasih. Yang kita tahu di dalam iman orang-orang Yahudi, sunat itu sangat lahiriah ya, sangat penting. Itu adalah bagian dari hukum Taurat. Tapi Paulus mengingatkan bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia itu hidup di dalam iman melalui kasih Tuhan Yesus. Bukan lagi dari hal-hal bersunat atau tidak. Nah, sehingga Galatia itu sebetulnya merupakan surat pembebasan yang mengingatkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam kasih karunia atau hanya karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Ya, Christ is enough. Tidak ada tambahan apapun dan tidak ada tambahan yang lain. Sebabnya teman-teman, kebenaran kita, ya, kebenaran Anda, kebenaran saya, bukan menjadi alasan mengapa Bapa kemudian memberikan kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Itu artinya kegagalan yang ada pada diri kita, kegagalan Anda, kegagalan saya, itu juga tidak pernah menjadi alasan sehingga Bapa kemudian menarik akan keselamatan yang telah Ia berikan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ada seorang teolog ya yang bernama Timothy Keller. Ya, Timothy Keller itu dengan gamblang memperingatkan, ya, gereja harus berhati-hati. Jangan sampai menanamkan yang namanya rasa takut. Sehingga ketaatan umat itu semata-mata dilakukan berdasarkan rasa takut. Ya, kalau kamu nggak ini nanti selamatanmu hilang. Kalau kamu nggak ini Tuhan nanti marah dan lain sebagainya. Jadi banyak kebaikan, banyak kasih itu dilakukan oleh karena rasa takut. Ya, Timothy Keller memperingatkan untuk gereja harus berhati-hati. Dan hukum Taurat itu memang membuat kita merasa takut. Ya, oleh karena hukum Taurat menunjukkan bahwa wah, ternyata ada banyak dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa kasih karunia itu justru membebaskan. Ya, bukan berarti menghilangkan, tetapi ia menunjukkan bahwa di tengah-tengah dosa yang ada, dosa yang banyak itu di dalam hidup kita, kasih karunia itu justru memberikan pengampunan di dalam Allah melalui karya Yesus Kristus yang jauh lebih besar. Sehingga di mana ada dosa, kasih karunia jauh lebih besar memberikan pengampunan. Sehingga teman-teman, yang pertama-tama ya, kita adalah orang yang bebas. Ya, kita adalah orang yang bebas. Kita bahkan bebas untuk berbuat dosa lagi. Aneh ya, kita bebas untuk berbuat dosa lagi. Sebebas itu. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh seorang yang dewasa? Ya, yang telah dibebaskan. Di dalam ayat yang ke-13, ya kita akan lihat bersama-sama sekali lagi. Di dalam ayat ke-13, yang dilakukan oleh orang yang dewasa, mereka bukan kemudian menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Paulus berkata, ya saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, dan kasih apa yang dicatat oleh Paulus? Kata kasih di situ adalah kasih agape. Ya, demikian pula dengan ayat yang ke-14 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih yang digunakan adalah kasih agape. Sehingga teman-teman sekalian menjadi dewasa di dalam kasih agape ini berarti mewujudkan kasih kita bukan karena rasa takut. Bukan karena tuntutan-tuntutan oleh karena kita merasa tidak berharga. Ya, justru kita berharga, maka kita harus menunjukkan kasih. Sehingga kasih kita bukan karena rasa takut, tetapi di dalam kebebasan itu menyediakan diri untuk dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengasihi seperti Allah
mengasihi. Ya, dan ini menghantar kita kepada poin yang kedua, yaitu mengasihi seperti Allah mengasihi. Teman-teman, kasih agape itu sama sekali bukanlah natural love atau kasih alamiah yang ada di dalam diri manusia. Sebab di dalam dunia yang berdosa, setiap manusia tetap mempunyai yang namanya natural love. Kasih kita kepada hewan peliharaan kita itu natural love. Kasih kita kepada gebetan kita bisa jadi itu adalah kasih yang sifatnya eros atau kasih terhadap lawan jenis, bukan kasih agape. Tetapi pertanyaannya, apakah ada kasih agape di dalam konteks keluarga? Loh Kak, kasih keluarga itu kan harusnya storge itu. Tapi ternyata menarik sekali bahwa Alkitab menyaksikan bagaimana kasih agape juga bisa diwujudkan di dalam konteks keluarga. Ya, ada satu kisah, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar tentang Nabi Hosea, ya. Tuhan itu memerintahkan akan nabi ini menikah dengan seorang yang bernama Gomer. Ya, dia adalah perempuan sundal, ya, perempuan nakal. Kerjaannya bersundal atau mencari pria lain yang hidung belang. Gomer bukanlah seorang yang setia kepada Hosea, yang sebetulnya merupakan representasi atau percontohan dari bangsa Israel yang selalu selingkuh dari Tuhannya. Ya, Gomer bukanlah orang yang setia, sama seperti Israel tidak setia kepada Allah. Gomer kerap kali lari dari rumah dan bersundal dengan pria-pria yang lain. Nah, perjanjian lama, ya, kitab Hosea kan ada di perjanjian lama ya teman-teman, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani atau biasa dikenal dengan Septuaginta, di dalam Hosea 3 ayat 31 itu dicatat seperti ini ya. Agapeson gunaika. Ya, Tuhan berkata kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan itu. Teman-teman, agape bukanlah natural love. Manusia diminta untuk melakukan hal yang seperti itu, tentulah bukan perkara yang mudah. Ya, teman-teman yang mungkin diselingkuhin gitu ya, yang pacarnya pergi sama cowok lain, cuman hangout atau pergi makan diantarin pulang, pasti kita marah banget. Nah, ini udah menjadi suami istri tetapi diselingkuhin. Wah, itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang gagal. Mereka yang sudah menikah akhirnya memilih untuk meninggalkan pasangan yang telah berselingkuh. Menceraikannya, kemudian menikah dengan perempuan yang lain atau pria yang lain. Sekalipun mungkin ia memilih untuk tidak menceraikan, tidak meninggalkan. Saya rasa sulit sekali untuk ia bisa mencintainya lagi dengan kasih yang mula-mula. Sehingga kisah Hosea ini menunjukkan, kalau bukan karena kasih yang ilahi, Hosea pasti meninggalkan Gomer. Rekan-rekan yang terkasih, ada seorang pemuda di dalam kelompok kecil yang saya layani beberapa tahun lalu, dia bercerita kepada saya gitu ya, kok papa mamaku mau cerai. Saya bertanya, loh kenapa? Mamaku ketahuan selingkuh oleh papaku. Pada saat itu saya jujur tidak tahu harus berbicara apa, dan kalimat selanjutnya yang ia sebutkan membuat lidah saya semakin keluh dan kaku, tidak sanggup berbicara. Dia berkata, Koko tahu nggak kenapa mamaku selingkuh? Karena dia mau balas papaku yang terlebih dahulu telah selingkuh dari mamaku. Wah, itu membuat hati saya, kok bisa Tuhan, kok bisa? Mereka menikah secara Kristen. Saudaraku, saya tidak mau menghakimi kedua orang tuanya. Saya tahu persis bagaimana sulitnya hidup di dalam kekosongan hati dari kedua orang tersebut. Tetapi melalui serangkaian pendampingan pertumbuhan di dalam kelompok kecil itu, tiba-tiba sang anak pemuda ini minta didoakan. Kok doakan? Papaku kena stroke. Saya nggak tahu apakah ini jalan Tuhan atau bukan, tetapi karena itu mereka nggak jadi cerai kok. Sejujurnya saya tidak pernah tahu apakah karena salah seorang dari mereka kemudian menunjukkan kasih agape antara papahnya kepada mamanya atau mamahnya yang berbelas kasihan kepada papanya, saya nggak tahu. Tetapi saya percaya bahwa kasih agape itu hadir di dalam konteks keluarga, di mana sang pemuda itu kemudian berkata, bercerai atau tidak kok, aku akan tetap mengasihi mereka. Sama seperti Tuhan yang sudah mengasihi aku.
Aku mau menunjukkan kasih itu kepada mereka. Aku mau supaya mereka juga merasakan akan kasih Tuhan. Saudaraku, bukankah Tuhan Yesus sendiri juga telah mengajarkan kepada kita melalui berbagai bentuk pengajaran tentang kasih? Dia menceritakan kasih seorang dari Samaria yang baik hati, ya, di mana ia bersedia untuk berhenti sejenak untuk menengok kesusahan orang lain. Seorang Yahudi yang sebetulnya adalah musuh dari dia oleh karena mereka ini orang-orang Samaria ini blasteran, bukan orang asli Yahudi, sehingga mereka itu dikecam, dianggap seorang yang telah kawin campur dan mereka ras yang dihina. Tetapi ia mau menghampiri orang seperti ini dan bahkan memberikan waktu, meluangkan untuk melihat kesusahan orang lain. Dan dia mau mengobatinya sampai tuntas. Ya, bukan cuma sekedar berbuat baik supaya dipandang orang lain. Tidak ada orang lain yang memandang ia melakukan itu. Tetapi ia berkenan memberikan waktu, menunjukkan kasih, mengobatinya sampai sembuh. Itulah kasih yang dewasa. Tuhan Yesus juga mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dan 46 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai? Bukankah dunia juga berbuat demikian? Saudaraku, saya mengajak, maka kasihilah musuhmu. Meskipun mungkin bentuk kasih kita belum sanggup sampai kita memeluknya. Tetapi setidaknya kita berdoa untuk meminta kesanggupan. Untuk setidaknya kita tidak membalasnya ketika kita memiliki kesempatan. Untuk setidaknya kita tidak memandang rendah akan dia. Itulah kasih yang dewasa. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang 20 berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia, ya, di situ dicatat bukan ia hidupnya jadi tidak seimbang. Tidak. Tetapi ia berkata, orang seperti itu adalah pendusta. Ya, barang siapa mengasihi Allah tetapi membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudaraku, itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri kemudian juga tidak cuma ngomong doang tentang kasih. Ia bahkan menunjukkan kasih itu di saat kita masih lemah, di saat kita masih berdosa. Tuhan Yesus Kristus telah mati buat teman-teman dan buat saya. Teman-teman sekalian, menjadi dewasa di dalam kasih agape itu berarti kita melayani seseorang, ya, bukan demi kebaikannya saja, ya. Kita melayani demi kebaikan, ya, bukan karena kebaikan orang itu kepada kita, tetapi justru supaya ia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dewasa di dalam kasih agape melayani seseorang demi kebaikannya, bukan karena kebaikan yang telah kita terima dari orang tersebut. Yang terakhir, teman-teman, saya akan menyoroti apa yang sudah kita pelajari tentang perlawanan antara keinginan daging dan keinginan roh. Ya, kita akan melihat di sini di dalam ayat yang ke-17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Dua frasa ini kalau di dalam bahasa Indonesia tampaknya seperti sejajar, ya. Tetapi di dalam bahasa asli ada sebuah kata yang membedakan kedua frasa ini, ya, seperti yang tampil ada di dalam slide. Ya, di situ di frasa yang pertama itu ada kata epitume, ya, di mana frasa kedua nggak ada. Kata ini di dalam terjemahan lama itu diterjemahkan sebagai gairah seksual, tapi di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru maupun di bahasa Inggris itu diartikan gairah atau keinginan secara umum. Namun keduanya, baik gairah seksual atau gairah secara umum, bagi Timothy Keller itu sama-sama tidak menolong. Sebab makna literalnya dari kata epitome adalah sebuah over desire, ya, an inordinate desire, sebuah gairah yang amat sangat berlebihan yang tidak bisa dikendalikan, dan bahkan kemudian gairah itu memberikan dorongan untuk mengontrol kita, ya. Dan ini yang kemudian Paulus mau sampaikan, bahwa keinginan daging yang memiliki gairah over desire atau berlebihan itu tidak bisa dikendalikan dan mengontrol kita.
Sehingga sesuatu yang baik, ya teman-teman, sesuatu yang baik sekalipun kalau dia over desire, itu bisa menjadi Tuhan kita. Sesuatu yang baik kalau dia over desire bisa menjadi Tuhan kita. Ya, good things can be God's and good things could be our idols. Sehingga bagaimana dengan keinginan roh kalau begitu? Roh juga punya hasrat, teman-teman. Roh juga punya keinginan. Tetapi tidak ada epitomei, tidak ada over desire di situ. Roh Kudus tidak bergairah kepada things. Roh Kudus hanya bergairah kepada Kristus. Segala sesuatu yang membuat roh bergairah adalah untuk mengenal dan memperkenalkan akan Kristus. Untuk memuliakan Kristus dan untuk mengagumi Kristus. Dan dengan memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti secara aktif meminta, Roh Kudus, tolong saya untuk bisa menginginkan Kristus lebih dan lebih lagi. Sehingga bagian ini menjadi catatan. Katakan bahwa kasih, jika dimotivasi oleh keinginan daging yang over desire, akan menghasilkan apa yang disebut oleh Paulus ya. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, ada percabulan, ada hawa nafsu, kecemaran, dan lain sebagainya. Tetapi kasih agape, kasih yang didorong oleh keinginan Roh Kudus, ya, adalah kasih yang diproduksi oleh keinginan Roh, di mana anak-anak Tuhan melekat pada Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Dan disitulah ia akan menghasilkan buah. Gambaran yang sangat indah yaitu adalah buah, adalah hasil produksi. Ya, buah itu tidak otomatis muncul, ya, keluar gitu, enggak. Tapi ada sebuah proses di mana melekat kepada Tuhan, ada proses pembersihan. Itu sebabnya di dalam ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia menyalibkan keinginan daging, sehingga dewasa di dalam kasih. Itu berarti menyalibkan keinginan kasih yang egois. Menyalibkan kasih yang dibangun demi citra diri sendiri. Kita harus menyalibkan itu. Sebaliknya, marilah kita hidup di dalam kasih yang memperkenalkan Kristus, yang menghidupkan kasih yang kemudian menyadarkan kita bahwa betul sekali Tuhan, aku yang lama, aku yang dulu tidak mungkin akan menunjukkan kasih, tetapi aku sadar betul, kini Kristus hidup di dalamku. Maka aku sanggup untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Aku sanggup menunjukkan kebaikan di saat kondisi begitu sulit dan tidak mungkin. Tetapi aku sanggup, itu karena ada Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga dengan demikian, saudaraku, buah yang kita hasilkan adalah buah yang bisa dinikmati, ya, menjadi berkat bagi orang lain, dan yang terutama menyenangkan dan memuliakan Sang Bapa yang empunya pohon itu. Saudaraku, saya bersyukur memiliki orang tua yang menunjukkan kasih agape kepada saya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya berada di Jakarta, ada momen di mana saya itu merasa sangat pantas untuk marah. Ya, saya marah dengan satu mekanisme pendaftaran di puskesmas yang sangat bertele-tele, sangat lambat, dan membuat saya merasa, waduh, murka banget itu. Saya pengen marah. Tetapi berangkat dari ketulusan dan keberanian itu, mama saya, ya, saya ceritakan kisah ini. Mama saya kemudian menunjukkan sebuah kasih yang agape, ya, dengan memberikan nasihat yang sangat sederhana kepada saya. Dia berkata, kalau Tuhan Yesus ada di posisimu, kira-kira ia akan melakukan apa ya? Wah, saya langsung berpikir, saya mengingat bagaimana Tuhan di dalam kebebalan manusia, ia sangat amat pantas untuk marah. Ia sangat amat pantas dan layak untuk menunjukkan murkanya kepada manusia yang berdosa. Tetapi saat itu, ia justru memilih untuk menunjukkan kasih. Bapa memilih untuk mengutus Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memilih untuk setia kepada panggilannya, untuk mati di atas kayu salib. Di situ saya ingat, oh iya, saya ini adalah orang yang berdosa. Saya ini minta ampun. Tuhan ampuni saya. Seharusnya saya hidup menyerupa dengan Kristus. Semakin dewasa untuk menunjukkan kasih. Seharusnya saya tidak layak untuk murka. Saudaraku, menjadi dewasa di dalam kasih. Agape berarti kita mendemonstrasikan kasih
yang menjadi papan penunjuk akan kasih Kristus. Teman-teman, kita memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan kasih. Tetapi kasih yang dewasa di dalam kasih agape adalah kasih yang kemudian menunjukkan Kristus itu hadir di tengah-tengah dunia. Kita adalah orang yang diselamatkan. Maka jangan tutup-tutupi keselamatan yang bekerja di dalam hidup kita. Marilah kita menjadi papan-papan penunjuk akan kasih Kristus yang memperkenalkan akan Dia. Kiranya di dalam masa pandemik ini, entah berapa lama lagi, kiranya kasih daripada Tuhan berlimpah, mencukupkan dan memuaskan kita, sehingga kita dapat memanifestasikan kasih Allah kepada dunia yang sedang terluka ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Tak mampu kami selami dan tak sanggup untuk kami memikirkannya. Tetapi di dalam iman kami percaya Engkau telah mengerjakan karya yang terbesar di dalam kehidupan kami dengan mau datang ke dalam dunia. Bahkan dengan setia Engkau mau menjalani kehidupan di tengah dunia ini sampai pada akhirnya Engkau mati di atas kayu salib. Dan kami bersyukur oleh karya yang ajaib Engkau bangkit dari kematian. Dan itu menunjukkan kasih-Mu yang sempurna. Oleh karena dosa kami yang telah dihapuskan. Dan bahkan memberikan pengharapan kepada kami akan kehidupan yang kekal. Tuhan, kami belajar pada minggu ini. Untuk kami boleh melakukan dan menunjukkan kasih. Bukan karena rasa takut kami. Tetapi karena kebebasan yang telah Engkau berikan itu. Sehingga menggairahkan kami untuk juga mengerjakan kasih di dalam kehidupan kami kepada seluruh orang yang berada di sekeliling kami, yang orang titipkan kepada kami. Ia mungkin orang yang menjadi musuh kami, ia mungkin orang yang menjadi sahabat kami, ia mungkin orang-orang yang menjadi keluarga kami. Seberapapun sulitnya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk memberikan kasih, berdasarkan kasih yang telah Engkau limpahkan ke dalam kehidupan kami. Dan kami juga belajar untuk bisa melayani seseorang, orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bukan karena kebaikan yang mereka telah lakukan kepada kami. Tetapi kami rindu untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Sama seperti Tuhan yang telah terlebih dahulu memberikan kebaikan yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau menjadi papan-papan penunjuk akan kasih Kristus. Biarlah kehidupan kami ini boleh menjadi cermin yang senantiasa memperlihatkan dan menjadi representasi akan Kristus yang hidup di dalam diri kami. Biarlah kasih kami tulus, baik di dalam perbuatan kami maupun di dalam perkataan kami. Pimpin setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul keras, mereka yang saat ini sedang berjuang. Biarlah kehidupan mereka dilimpahi dan dipenuhi akan kasih Kristus, sehingga identitas mereka secure, dan mereka boleh memanifestasikan kasih Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Amin. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Ku kan abang dalam-Mu Tuhan. Segala pujian buat Tuhan yang sudah memberkati kita pada siang hari ini melalui puji-pujian, persekutuan, bahkan firman Tuhan. Dan terima kasih Bro Ezra untuk pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bro Ezra dalam keluarga, keseharian, dan juga pelayanan di gereja. Dan saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita menutup, saya mengajak saudara untuk yang sudah diberkati melalui pelayanan di YC bisa memberkati pelayanan ini. Nah, saudara, nanti setelah doa penutup, nanti saudara bisa memberikan persembahan melalui men-scan QR code yang ada di layar saudara. Saudara, atau saudara bisa mengisi nomor rekening yang ada di sana, dan saudara bisa memberkati pelayanan di YC ini. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk memberkati pelayanan ini dengan memberikan tambahan 7 rupiah di belakang persembahan saudara. Semisal kalau saudara tergerak untuk memberikan 50.000, saudara bisa menambahkan 7 rupiah, sehingga saudara bisa menulis atau mengetik di sana 50.007 rupiah. Saudara mau memberkati pelayanan ini? Puji Tuhan. Segala kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara, saya akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk bangkit berdiri, dan kita mau tutup ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat siang hari ini. Kami boleh merasakan bagaimana Engkau melawat setiap kami ya Tuhan. Melalui puji-pujian, persekutuan, bahkan firman Tuhan yang menguatkan kami dan mengajar kami. Bapa, kami minta kepada Engkau, biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu bekerja terus hari demi hari, setiap hari dalam setiap aktivitas kami, dalam keseharian kami sebagai anak-anak muda ya Tuhan. Kami yang sekolah, kami yang kuliah, maupun kami yang bekerja ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, hari ini, pelajaran hari ini, firman Tuhan hari ini,
bahkan kekuatan dari puji-pujian hari ini menjadi bekal kami dalam keseharian kami. Terus ajar kami ya Tuhan, untuk kami terus memiliki hati seperti Kristus, pikiran seperti Kristus, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang seperti Kristus, yang mengasihi orang-orang di luar sana lebih lagi ya Tuhan, sehingga mereka boleh menyaksikan Kristus yang berdiam dalam diri kami, boleh memberkati mereka juga. Dan pada akhirnya kami dan mereka, kami boleh memuliakan Engkau ya Bapa dalam keseharian kami. Berkati kami ya Tuhan, terutama bagi setiap kami yang saat-saat ini, hari-hari ini kami merasa diri kami lemah, kami yang sakit ya Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, Engkau berikan kami kekuatan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami alami hari demi hari ya Tuhan. Apakah itu kekecewaan, apakah itu ada pergumulan yang membuat kami kesal, atau kami merasa diri tidak mampu, atau kami merasa diri kami kecil. Tuhan tolong kami ya Bapa. Tuhan topang kami terus ya Bapa. Berikan dalam pikiran kami ya Tuhan, berikan dalam perasaan kami ya Bapa, bahwa kami mampu melewati segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Karena hanya kekuatan dari Engkau saja ya Tuhan, kami boleh melalui hari demi hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin dalam seminggu kebelakang ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan 1 tahun lagi usia buat kami. Mari ya Bapa, Engkau terus tambah-tambahkan kami hikmat-Mu, Engkau terus pimpin langkah kehidupan kami ya Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami, dalam usia kami yang baru ya Bapa, Engkau terus ya Bapa membuat kami semakin menjadikan kami anak-anak muda yang berpegang teguh pada Kristus, yang menjadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati juga orang tua kami, berkati juga keluarga kami ya Bapa. Jagai, sertai, lindungi, bahkan peliharakan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus di YC. Tuhan sertai kami ya Tuhan. Pengurus ini ya Bapa, Tuhan biarlah ya Bapa Engkau terus satukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengemban visi dan misi Engkau Tuhan, melalui gereja-Mu di GKRI, melalui persekutuan di YC. Tuhan sertai kami di dalam nama Yesus. Dan terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur Tuhan, bagaimana Engkau juga sudah memberkati kami melalui saudara kami Ezra ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati dia di dalam nama Yesus. Tuhan sertai langkah kehidupannya, Tuhan berkati setiap pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya ya Bapa. Terus jadikan dia alat-Mu Tuhan, untuk memberkati anak-anak muda ya, di dalam nama Yesus Engkau sertai dia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, kami mohon berkat daripada Engkau ya Tuhan, ketika kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak muda, anak DYC, tengadakanlah kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan.